yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza. Kalau masih ada itu hanya terbetik dalam pikiran kita sebagai sebuah dongeng yang diceritakan dari guru-guru kita, dari mulut ke mulut atau dari kajian ke kajian, itu berarti iman kita masih belum bisa dipertanggungjawab. Nah, itu Bang. Kenapa begitu? Karena Allah katakan tanda orang-orang beriman tadi zadathum imana. Imannya bertambah tarui. Hari kini level 1, besok level 2, besok level 3, level sampai artinya apa? Setiap semakin sering dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya semakin bertambah. Walaupun Rasul katakan al-imanu yazidu wa walaupun iman tadinya kadang penuh, kadang turun, tapi dan pelajaran kematian tadi Pak, kau dapat singgah dalam hati kita. Kau dapat pelajaran kematian tadi yang menjadi renungan begitu. Kenapa begitu? Karena hidup itu hanyalah permainan laibu walahu. Sedang jemaah takziah rahimakumullah. Jadi ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Bila orang tua kita yang meninggal, yang mendoakan berarti anak. Bila anak yang meninggal dahulu, berarti yang mendoakan adalah orang tua. Kenapa perlu doa? Kan dalam hadis disampaikan, apabila meninggal anak cucu Adam atau keturunan manusia ini yang dilahirkan pertama kali oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, maka hanya 3 yang memberikan manfaat. Yang lain tuh bila mati segalanya selesai Pak. Hanya 3 yang memberikan manfaat. Lain dari yang 3 itu tidak ada bermanfaat, selesai urusan saudaranya. Banyak harato awak, kalau seandainya awak lah mati harato jadi warisan. Banyak anak awak, kalau seandainya anak ndak anak soleh, ketika awak lah mati anak tak ada gunanya. Banyak ilmu awak, tapi ilmu hanya ilmu dunia, tak ada hubungannya dengan ilmu agama. Ilmu tadi selesai hanya di dunia. Jadi yang perlu kita ingat Pak, dengan mauizah atau pelajaran kematianku hanya 3 saja, tak banyak-banyak. 3 saja. Yang pertama sedekah jariah. Labila alam silakan dek guru kita. Yang kedua ilmu yang tafa'ubi. Yang ketiga waladul solihun. Mulai yang dari nomor 3 Pak. Jangan sampai kita hanya memikirkan anak kita bangga-bangga sekolah di tampik yang hebat. Jangan kita hanya bangga-bangga mencari anak kita kadang-kadang badannya. Jangan hanya kita bangga-bangga mencari anak kita sekolah di sekolah umum juara 1, juara 2, prestasinya rancak. Jangan hanya kita bangga-bangga mencari anak kita dapat karajo di tampik yang rancak. Jangan itu saja kebanggaan kita Pak. Sebab itu sadalahnya urusan dunia. Ketika mati selesai sadalahnya. Tapi kata guru kita, kata ulama kita, banggalah engkau di antara banyak anak tadi ada satu anak kebanggaan akhirat yang kau miliki. Dunia engkau akan diangkat derajatnya gara-gara nama baik anakmu yang soleh ini. Dan di akhirat engkau akan diselamatkan karena anak yang soleh ini. Logika sederhana Pak. Kalau anak kita soleh, elok, cadik, hebat, kayu rayo, inilah soleh, hebat, kayu rayo, namanya baik, secara akal sehat saja, pasti harkat martabat kita sebagai orang tua angkitnya di dunia. Diangkitnya di dunia. Secara akal sehat, aku pikiran bodoh gitu, Pak. Anaknya elok, soleh, taat, tidak banyak perangai, prestasinya rancak, kayu pula. Secara tak langsung itulah mangkit derajat kita sebagai orang tua. Tapi kalau kita hanya memporsirkan harato kita, banyak harato kita memberi anak kuliah hanya di UNAN, di UNP.
Tapi inyo hanya mampu membanggakan kita dari segi jabatan. Inyo hanya mampu membanggakan kita dari segi banyak kepiang. Mati ba, inyo mati ya pak. Selesai satu tak ada manfaat ni produktor. Maka seorang di antara 5 anak, seorang di antara 3 anak, seorang di antara 7 anak, jadikanlah satu di antara yang anak kita punya tadi satu kebanggaan dunia akhir. Jangan dipikiran dunia saja pak. Kalau dipikiran dunia saja pak, tapi apa sabit tadi? Sebanyak kepiang menjadi warisan, sebanyak tanah akan menjadi ulayat warisan, sebanyak oto akan menjadi warisan. Tapi kalau anak soleh tadi yang kita ciptakan pak, yang kita bina, di antara yang 7 anak, di antara yang 5 anak, ada seorang. Ibarat seorang adalah seperti supir yang menyelamatkan penumpang. Pikirlah pak, di antara banyak anak. Yang kedua yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah, jadikan piti awak tadi jangan hanya untuk bari. Jadikan harta kita tadi jangan hanya untuk onda. Jadikan harta kita tadi jangan hanya untuk beli ladang. Jadikan harta kita jangan hanya untuk beli oto. Jadikan harta jangan hanya untuk beli rumah, tapi ada nilai yang positif di dalamnya. Kalaupun kepiang tadi di balian kau onda, kok dapat onda tadi ada nilai sedekah jariah. Kok kita bali oto, kok dapat ada mengalir nilai pahala sedekah jariah. Kok kita bali rumah, bali tanah, kok ada situ mengalir nilai sedekah jariah. Jadi di dalam dunia tadi ada diselipkan niat sedekah jariah. Apa caranya bu ya? Ada tanah awak 2-3 tumpak, siek 2. Gak dapat kasadolanya kita sedekahkan, kita wakafkan gak setumpak tuan. Diniatkan kok dijual. Kok ada tampik yang rancak, jadikan sebagai tampik hafiz Quran atau rumah tak? Itu sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang taba'u bih. Apa itu ilmu yang taba'u bih? Yaitu ilmu yang hanya bisa bila diamalkan inyo bermanfaat dunia akhirat. Bapak Ibu yang menghormati, jadi dek karano ibaratnya umur baru setang buat Pinang, umur baru